sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tak lupa kita selaku umatnya. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat Bapak dosen pengajar mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan, Bapak Yandi Haryandi MPD, dan tak lupa kepada teman-temanku semua yang insya Allah selalu berbahagia. Perkenalkan, saya Sinta Arumsari dari Prodi D3 Keperawatan. Pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin menyampaikan sebuah kisah dengan tema manusia sebagai khalifah di muka bumi. Berdasarkan renungan terhadap surat Al-Baqarah ayat 30 hingga 33. Hadirin yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertanya, siapa kita sebenarnya dan untuk apa kita diciptakan? Al-Quran memberikan jawaban jelas dalam surat Al-Baqarah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Hadirin yang berbahagia, kita manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini. Bukan sekedar penghuni, bukan sekedar penonton, tetapi khalifah, wakil Allah yang diberi amanah untuk mengelola dan memakmurkan bumi ini. Betapa mulianya posisi ini dari sekian banyak makhluk Allah. Allah memilih manusia untuk mengemban tugas yang agung ini. Ini adalah kehormatan tertinggi sekaligus tanggung jawab terbesar. Teman-teman yang saya banggakan, ketika Allah mengumumkan keputusannya, para malaikat bertanya, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Pertanyaan ini menjadi cermin introspeksi bagi kita. Sudahkah kita menjalankan tugas kekhalifahan dengan baik? Atau justru menjadi bagian dari mereka yang membuat kerusakan? Hadirin rahimakumullah, Allah menjawab, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Lalu Allah membuktikannya dengan mengajarkan Adam ilmu pengetahuan. Wa 'allama Adam al-asma'al kullaha. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Keunggulan manusia terletak pada ilmu pengetahuan, bukan kekuatan fisik, tetapi ilmu. Hadirin rahimakumullah, kemudian Allah memuji para malaikat dengan meminta mereka untuk menyebutkan nama-nama benda yang telah diajarkan kepada Adam. Dan apa jawaban para malaikat itu? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Luar biasa, para malaikat yang selalu taat, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dengan jujur dan rendah hati mengakui keterbatasan mereka. Mereka tidak malu untuk mengatakan kami tidak tahu. Dan inilah pelajaran pertama tentang ilmu. Kejujuran dalam mengakui ketidaktahuan adalah awal dari kebijaksanaan. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, lalu Allah memerintahkan kepada Adam, Ya Adam anbihu bi asma'ihim. Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Dan Adam pun menyebutkannya satu persatu dengan lengkap. Pada saat itulah terbukti keunggulan manusia, bukan karena sayap seperti malaikat, bukan karena kekuatan supranatural, tetapi karena ilmu. Ini adalah pesan yang sangat jelas dari Allah kepada
menjalankan amanah dengan sempurna, maka tuntutlah ilmu. Tidak ada jalan pintas untuk menjadi khalifah yang baik selain dengan ilmu pengetahuan. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai mahasiswa, kita adalah bagian dari kelompok yang sedang menuntut ilmu. Kita duduk di bangku kuliah bukan sekedar mendapatkan gelar sarjana, pekerjaan yang baik, tetapi yang lebih penting adalah untuk mempersiapkan diri menjalankan tugas kekhalifahan. Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Mengapa? Karena tanpa ilmu kita tidak bisa menjalankan tugas kekhalifahan dengan baik. Tanpa ilmu kita akan menjadi bagian dari mereka yang membuat kerusakan di muka bumi. Tanpa ilmu kita akan tersesat dan menyesatkan. Saudara-saudaraku yang saya cintai, tapi ilmu apa yang harus kita tuntut? Islam mendorong kita untuk menguasai segala ilmu yang bermanfaat. Pertama, ilmu agama. Kita harus paham tentang tauhid, tentang ibadah, tentang akhlak dan muamalah. Bagaimana kita bisa menjadi khalifah Allah jika tidak paham apa yang Allah perintahkan? Kedua, ilmu dunia. Ilmu kedokteran untuk mengobati penyakit, ilmu teknik untuk membangun infrastruktur, ilmu pertanian untuk menghasilkan pangan, ilmu teknologi untuk mempermudah kehidupan, dan masih banyak lagi. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Utlabul ilmi walau bisin." Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Cina pada masa itu adalah simbol tempat yang sangat jauh. Artinya tidak ada alasan untuk tidak menuntut ilmu. Jauh, dekat, sulit, mudah, mahal, murah, kita harus menuntut ilmu. Teman-teman yang saya banggakan, tapi ingat, ilmu tanpa amal adalah seperti pohon tanpa buah. Percuma kita memiliki banyak ilmu jika tidak diamalkan. Percuma kita pintar jika kita tidak membawa manfaat bagi orang lain. Rasulullah SAW memperingatkan, barang siapa yang belajar ilmu yang seharusnya ditunjukkan untuk mencari wajah Allah, tetapi dia mempelajarinya hanya untuk mendapatkan materi dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Na'udzubillah min dzalik. Betapa mengerikannya peringatan ini. Maka ketika kita menuntut ilmu, luruskan niat kita bukan untuk pamer kepada orang lain, bukan untuk mencari jabatan semata, bukan untuk kekayaan duniawi saja, tetapi untuk beribadah kepada Allah dan membawa manfaat bagi sesama. Hadirin yang mulia, sekarang mari kita refleksikan bagaimana kita sebagai mahasiswa menjalankan tugas kekhalifahan. Ketika kita di kampus, apakah kita belajar dengan sungguh-sungguh atau hanya sekedar mencari nilai? Ketika ada tugas kelompok, apakah kita berkontribusi atau hanya menumpang nama? Ketika ujian, apakah kita jujur atau justru mencontek? Ketika kita berada di media sosial, apakah kita menyebarkan konten yang bermanfaat atau menyebarkan hoax dan fitnah? Apakah kita menggunakan teknologi untuk kebaikan atau justru untuk maksiat? Ini semua adalah bagian dari tugas kekhalifahan kita. Tidak ada yang kecil, tidak ada yang sepele. Semuanya adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai khalifah di muka bumi. Saudara-saudaraku yang saya cintai, Indonesia, bangsa kita yang tercinta ini sangat membutuhkan generasi khalifah yang berkualitas, generasi yang memiliki ilmu pengetahuan tinggi dan akhlak yang mulia, generasi yang tidak hanya pintar di kepala tapi juga bersih di hati, generasi yang tidak hanya lulus dengan IPK tinggi tetapi juga memiliki integritas yang tinggi. Kita hidup di era yang
penuh tantangan, era di mana teknologi berkembang sangat cepat, di mana informasi tersebar dengan fasih, era di mana nilai-nilai moral yang tergerus oleh arus modernisasi. Di tengah situasi seperti ini, kita sebagai generasi muda Islam harus tampil menjadi generasi yang unggul, sebagai generasi yang menjadi solusi, bukan menjadi masalah. Dan modal utama kita adalah ilmu. Ilmu yang kita dapatkan dari kampus, ilmu yang kita dapatkan dari buku, ilmu yang kita dapatkan dari guru atau dosen, ilmu yang kita dapatkan dari pengalaman. Semua itu adalah bekal untuk kita menjalankan tugas kekhalifahan. Hadirin yang berbahagia, sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan beberapa pesan. Pertama, jangan pernah berhenti belajar. Nabi Muhammad SAW selalu berdoa, Rabbi zidni ilman, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu bagiku. Beliau adalah Nabi yang maksum, yang terjaga dari kesalahan. Namun, beliau tetap meminta tambahan ilmu, apalagi kita yang masih banyak kekurangan. Kedua, belajarlah dengan ikhlas karena Allah, bukan untuk pamer, bukan untuk gengsi, tetapi karena Allah dan untuk Allah. Niat yang ikhlas akan membuat ilmu kita berkah dan bermanfaat. Ketiga, amalkan ilmu yang kita miliki, jangan menjadi tong kosong yang nyaring bunyinya. Jadilah seperti pohon yang rindang, memberikan naungan bagi siapa yang berteduh di bawahnya. Keempat, sebarkan ilmu kepada orang lain. Rasulullah bersabda, sampaikanlah dariku walau satu ayat. Jangan pelit dengan ilmu, karena ilmu tidak akan berkurang jika dibagikan, justru akan bertambah berkah. Kelima, jaga akhlak dan etika dalam menuntut ilmu. Hormati guru dan dosen, hargai teman-teman sejawat, jalin silaturahmi dengan baik dengan semua orang, karena ilmu tanpa akhlak adalah seperti tubuh tanpa ruh. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita renungkan kembali siapa kita. Kita adalah khalifah Allah di muka bumi. Kita adalah generasi penerus bangsa. Kita adalah harapan umat. Maka sudah seharusnya kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh. Jangan malas, jangan mengeluh, jangan menyerah. Ingatlah bahwa setiap detik yang kita gunakan untuk belajar adalah investasi untuk masa depan kita, untuk masa depan bangsa, dan yang paling penting untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amal soleh, dan akhlak yang mulia. Semoga Allah menjadikan kita khalifah yang amanah, yang membawa kebaikan bagi seluruh alam. Semoga Allah merahmati perjalanan kita dalam menuntut ilmu dan memberikan keberkahan dalam setiap langkah kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Semoga ada manfaat yang bisa kita petik bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.